Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz 30 dan alhamdulillah sekarang kita sampai pada surat Thariq. At-Thariq artinya adalah yang datang di malam hari. Dan ini adalah bagian dari surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan apa yang datang pada malam hari. Allah bersumpah demi langit. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun yang diciptakan. Ya, dan Allah berkali-kali bersumpah demi langit karena langitnya adalah makhluk Allah yang bisa kita lihat dan makhluk yang terbesar yang bisa kita lihat saat ini. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat langit. Kalau rembulan bisanya kita lihat di malam hari, kalau matahari di siang hari, tapi langit pagi, sore, malam, siang kita bisa melihatnya dan sangat besar sekali. Wat-thariq dan apa yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari? Wa ma adraka mat-thariq, dan apakah kamu mengetahui apa itu yang datang di malam hari? An-najm as-saqib ialah bintang yang bersinar tajam. Bintang dengan bumi itu jaraknya sangat jauh, tapi sinarnya bisa kita lihat. Ya. Kita bisa melihat bintang karena sinarnya sangat tajam, menunjukkan bahwa bintang itu sangat besar sesungguhnya. Dan dia bisa memancarkan sinar. Bedanya bintang dengan planet, kalau planet atau bulan, satelit ya, itu hanya memancarkan cahaya, tapi kalau bintang itu bisa mengeluarkan cahaya. Salah satu bintang yang terdekat dengan kita adalah matahari. Allah bersumpah demi langit, ya, bersumpah demi bintang, ya. Ini ingin menekankan pada suatu perkara. Apa yang ditekankan pada ayat selanjutnya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidaklah setiap jiwa kecuali atasnya penjaga, yaitu malaikat yang menulis amalnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk yang terus terawasi. Kita tidak bisa bebas dari pengawasan Allah, dari pengawasan malaikatnya. Karena memang malaikat diciptakan salah satunya ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan maupun keburukan manusia. Dimanapun kita berada, ada malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan kita dan malaikat atid yang mencatat amal keburukan kita. Apa yang dicatat? Malaikat ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan apa yang masih dalam hati kita. Ucapan yang kita keluarkan itu dicatat oleh malaikat. Maka kita perlu berhati-hati dalam berucap, karena kalau ucapan kita kemudian menimbulkan kesyirikan, maka ini bertambah fatal. Ucapan kita menimbulkan penghinaan kepada Islam, ini bertambah fatal. Ucapan kita membatalkan syahadat kita, ini juga bertambah fatal. Sehingga kita perlu untuk menjaga ucapan kita, baik ketika ada orang maupun tidak ada orang, karena dimanapun kita berada, kita selalu diawasi, selalu dijaga oleh para malaikat. Maka selain ucapan juga kita perlu hati-hati dengan apa yang kita tulis. Menulis di medsos, menulis di WA, ya, menulis di website dan seterusnya, itu juga dicatat oleh malaikat. Kadang seseorang lebih berani menulis daripada berkata-kata secara langsung. Kalau dia nulis semuanya dibantah, tapi ketika bertemu dengan
dengan seseorang yang dia bantah, langsung ketemu berhadapan dia nggak berani ngomong. Tapi kalau menulis, dia tulis, apalagi sekarang zaman medsos, ya, di grup WA itu ya, sangat mudah sekali untuk menggiring opini, menggoreng informasi, ya. Informasi yang A jadi mengembang, ya, sehingga ditambah-tambah dibumbu-bumbuin akhirnya menjadi sesuatu yang isu yang tidak benar begitu. Maka perlu hati-hati seorang dalam menulis. Kemudian yang berikutnya yang dicatat juga oleh para malaikat adalah isi hati. Jadi isi hati ini diketahui oleh malaikat. Kita niat baik dicatat oleh malaikat, kita niat buruk dicatat oleh malaikat. Maka barang siapa yang berniat baik tapi belum sempat melakukannya, maka dicatat 1 pahala. Tapi barang siapa yang kemudian berniat baik dan dilaksanakan niat baik itu, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, dan bahkan berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang jika punya niat baik, maka sebaiknya segera dilaksanakan sebelum berubah pikiran. Itu. Jadi kita ini diawasi melalui CCTV. CCTV di area-area tertentu saja. Tapi kalau malaikat itu mengikuti kemanapun kita berada. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya memperhatikan manusia dari apa yang dia diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita untuk merefleksi diri dari mana kita diciptakan. Maka jangan sombong. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita diciptakan? Khuliqa mim ma'in dafiq, dia diciptakan dari air sperma yang terpancar di dalam rahim. Yakhruju min bain sulbi wat taraib, yang ia keluar dari antara tulang sulbi punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi kita ini manusia, ya, sehebat apapun, pangkatnya setinggi apapun, sesukses apapun, kita harus tahu diri bahwa asal kita ini adalah mimma dafiq, dari air sperma yang terpancar, dari sesuatu yang hina yang keluar dari kemaluan bapak kita, ya. Sehingga kita nggak boleh sombong begitu. Kita ini keluar dari kemaluan 2 kali gitu. Kemaluan bapak kita dan ibu kita. Kemaluan ketika terpancar air sperma dari bapak kita, dan keluar dari kemaluan ibu kita ketika kita lahir, sehingga tidak perlu untuk menyombongkan diri. Ada seseorang yang datang kepada ulama, dia menyombongkan diri. Kamu tahu saya dari mana? Ulama tadi menyebutkan, ya, kamu keluar dari tempat yang kotor, ya, tempat kemaluan 2 kali, ya, yaitu dari bapak dan ibunya. Innahu ala raj'ihi laqadir, sungguh dia atas raj'ihi, membangkitkannya setelah kematian, laqadir, benar-benar kuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan manusia yang berasal dari sperma yang kemudian masuk ke dalam rahim ibu, ya, kemudian melahirkan dan kemudian hidup, dan setelah itu nanti akan mati. Dan Allah lebih mampu lagi untuk mengembalikan atau membangkitkan lagi nanti di hari kebangkitan. Kalau Allah bisa menciptakan secara logika sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih mudah lagi kalau kemudian menciptakan yang sudah ada kemudian mati diadakan lagi. Logika begitu, tapi bagi Allah sama saja, antara ada dan tidak ada, ya, kemudian Allah menciptakan itu sangat mudah, sama saja. Allah hanya berfirman kun, maka jadilah fayakun. Itu. Yauma tublas sarair, pada hari dibukakan atau ditampakkan rahasia-rahasia isi hati. Jadi pada hari kebangkitan nanti, pada hari kiamat,
dibuka seluruh isi hati pada manusia. Tidak ada rahasia-rahasia ketika itu. Kalau di dunia ini kita banyak rahasia, kita menyimpan rahasia, orang lain menyimpan rahasia, kita nggak tahu. Di akhirat nanti tidak ada rahasia lagi, semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ayat 5 yang bagaimana manusia itu sombong, ya, ada sebuah riwayat Ikrimah radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Asyad bin Kaldah al-Jamahi yang berdiri di atas kulit yang telah disamak. Hai orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menggelincirkanku dari tempat ini, ia akan kuberi hadiah. Tantangnya. Muhammad mengaku penjaga neraka itu berjumlah 19. Aku mampu mengalahkan 10 penjaga neraka. Kalian tinggal mengalahkan 9 sisa dari mereka. Angkuhnya. Ini kesombongan Ikrimah. Padahal dia diciptakan dari sesuatu atau air yang terpancar yang keluar dari kemaluan bapak dan ibunya. Tapi kenapa dia menyombongkan diri seperti itu? Baik, kita lanjutkan pada ayat 10. Famalahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada baginya dari kekuatan untuk menolak siksa, wala nasir, dan tidak ada penolong. Jadi di akhirat nanti tidak ada yang menolong kita kecuali amal soleh kita. Adapun syafaat itu yang kedua, karena belum tentu kita mendapatkan syafaat. Maka seseorang dalam hidupnya ini perlu untuk memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh yang jariah untuk dirinya, ya, amal soleh yang bisa berjangka panjang. Maka dia perlu bekerja keras bagaimana dia bersedekah, ya. Dan dengan bersedekah itu, ya, menjadi amal jariah yang ketika dia meninggal dia bisa tetap mendapatkan pahalanya. Contoh jariah membangun masjid, ya, jariah membangun masjid, karena di padang mahsyar nanti seseorang akan merasakan panasnya matahari, dan bagi orang yang suka bersedekah akan dinaungi oleh pahala sedekahnya tersebut. Begitu pun juga seorang perlu untuk mendidik anaknya dengan baik, ya. Mendidik anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah, sehingga ketika kita sudah meninggal, seseorang itu sudah meninggal, maka anaknya lah yang akan mendoakan orang tuanya, anaknya yang akan mengirim pahala, ya, kepada orang tuanya ketika orang tua sudah di alam kubur. Begitu juga sedekah ilmu yang bermanfaat. Maka ketika hidup kita berupaya untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang kita miliki, baik itu secara langsung, ya, kalau sebagai guru ya di kelas mengajarkan ilmu-ilmu, kalau kita ada yang sebagai ustadz maka bisa langsung berceramah, mengajarkan ilmu kebaikan kepada umat. Dan sekarang zamannya sudah online, ya, kita bisa berdakwah lewat YouTube seperti yang sekarang kami lakukan. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu untuk memperbanyak amal soleh. Adapun syafaat, ya, itu yang kedua, kita belum tentu dapat. Jangan terlalu mengandalkan syafaat begitu. Islam mengajarkan kepada kita untuk berusaha, ya, untuk tidak bergantung kepada orang lain gitu. Karena di akhirat nanti masing-masing orang akan sibuk dengan dirinya sendiri, ya, sehingga tidak diajarkan dalam Islam itu ada tebusan dosa begitu. Ada sebuah kampung yang mana kalau sudah foto kepada ulama, ya, kepada ulama begitu, maka dianggap itu nanti sudah dapat syafaat di akhirat. Nah, ini tidak benar. Jadi dengan PD dulu mendapatkan syafaat, walaupun kita terus berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kita juga berharap syafaat dari anak kita, dari murid kita, dari guru-guru kita mungkin. Tapi kita perlu untuk menyiapkan diri dengan amal-amal saleh kita sendiri.
Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak menjamin akan memberikan syafaat kepada putrinya Fatimah, kepada pamannya Abbas, kepada bibinya, ya, dan seterusnya. Sehingga amal soleh yang perlu kita perbanyak, amal soleh yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, karena itulah yang akan menemani kita. Yang akan menemani kita di kubur itu adalah amal kita. Jadi amal itu akan berubah wujud. Kalau amal baik akan berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan dan harum. Ketika kita tanya siapa kamu, aku adalah amal solehmu. Jadi dia yang akan menemani kita itu amal soleh kita, bukan langsung istri kita, anak kita di dalam kubur, ya. Belum tentu, tapi amal soleh kita lah yang jelas akan menemani kita. Tapi sebaliknya, kalau amal solehnya itu adalah amal kita adalah amal yang buruk, maka dia akan berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang sangat buruk wajahnya, bau badannya, dan seterusnya, yang kemudian akan menemani kita sampai datangnya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai air hujan yang berputar. Jadi ini langit, ya, ini mengandung hujan dan dikatakan raji kembali, itu menunjukkan bahwa air hujan itu sesungguhnya adalah dari bumi, ya, dari air laut, air yang ada di bumi yang kemudian menguap terserap oleh panasnya matahari, kemudian disimpan di dalam di langit, ya, kemudian menjadi awan kemudian mencair, ya, dan akhirnya turunlah hujan, maka dinamakan raji kembali. Dan ini sesuai dengan ilmu pengetahuan alam bahwa hujan itu perputarannya adalah dari air di bumi kemudian menguap menjadi awan kemudian berjalan, ya, kemudian terkena panas matahari, kemudian mencair dan turunlah hujan. Jadi berputar dari bumi ke langit, ya, kemudian ke bumi lagi. Begitulah dinamakan ar-raji kembali. Wal ardi dzatis sad, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Di bumi ada tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam aneka ragamnya yang Allah ciptakan. Innahu laqaulun fasl, sungguh ia Al-Qur'an benar-benar firman yang menjadi pemisah antara hak dan yang batil. Jadi Al-Qur'an itu menjadi pemisah antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazal, dan bukan ia Al-Qur'an itu adalah permainan atau sia-sia. Jadi Al-Qur'an itu bukanlah senda gurauan begitu. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka kaum kafir mereka merencanakan tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Tipu daya ini kalau hanya satu arah nggak baik, ya. Kan Allah membuat tipu daya, nggak boleh. Tapi orang-orang kafir itulah yang membuat tipu daya, dan Allah lebih kuasa lagi untuk membalas tipu daya mereka. Itu maksudnya. Jadi kalau mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat makar gitu, maka Allah lebih bisa lagi membuat makar, lebih bisa mengalahkan makar-makar mereka. Wamahilil kafirin amhilum roida, maka Muhammad berilah penangguhan kepada orang-orang kafir dan berilah mereka penangguhan waktu sebentar. Ya, orang kafir itu dikasih waktu sebentar saja, ya, siksaannya, ya. Tapi pada saatnya nanti mereka kalau tidak bertobat akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyiksa mereka. Demikian tafsir surat At-Tariq, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.